SD Negeri 36 Lubuk Linggau, dan pada saat ini Pak akan menyampaikan materi tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kemarin yang Pak Gustion juga dari SD Negeri 36 itu sudah memberikan kalian banyak ya wawasan mengenai apa itu pembelajaran sebelumnya yang telah dilaksanakan. Baik, untuk itu salah satu dari ketua kelas ya mohon untuk membacakan doa terlebih dahulu ya, salah satu dari siswa silakan untuk membaca doa. Ketua kelas silakan kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Melihat dulu ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, perhatikan, ini ada sehat, sakit ya. Oke, berikutnya siapa dari teman kalian yang tidak masuk hari ini? Mungkin ya, dia tidak masuk. Mungkin ada sedikit terganggu kesehatannya, dan tentu kita doakan mudah-mudahan Alif senantiasa cepat gabung ya sama kita semuanya dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya, nah, bagaimana ingin tahu bagaimana perasaan dari anak-anak sekalian saat ini? Ada 4 ya, ada senang, kemudian kesal, sedih dan kecewa. Bagaimana perasaannya? Senang. Alhamdulillah, memang senang ya. Artinya mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini dapat kita rasakan dan juga mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmu pengetahuan pada hari ini dengan baik. Kemudian, nah, untuk senantiasa kita
menumbuhkan rasa nasionalisme ya, silakan kita berdiri dulu. Kita berdiri, kita berdiri sama-sama ya. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Apa enggak? Apa ya? Oke, apa? Kita sama-sama menyanyikan 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan untuk kembali. Nah, sedikit Pak akan menggambarkan ya mengenai kemajuan teknologi saat ini ya, bahwa dunia saat ini terus mengalami perubahan dan teknologi menjadi penggerak utamanya. Dan tentu ya dari kita siapapun itu tidak ingin ataupun tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Lambat laun akan tertinggal kalau kita tidak mengikuti ya. Kemudian karena itu ya, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi mulai dari sekarang. Siapa yang tidak bisa teknologi? Siapa? Semuanya bisa. Pernah main handphone? Pernah. Main Android ya? Android tentunya, smartphone. Nah itu kan bagian dari kita untuk tidak ketinggalan mengenai teknologi ya. Bahwa sebetulnya banyak sekali kalau kita berbicara mengenai teknologi itu tidak akan ada habisnya. Dan kemudian, nah sebelum kita masuk lebih jauh kita explain dulu ya. Yuk silakan kita berdiri lagi. Nah, perhatikan instruksinya ya. Perhatikan instruksi yang Pak berikan. Kalau Pak bilang up itu berdiri dengan tangan di atas ini ya. Ya, posisi berdiri tangan di atas. Kalau Pak bilang down, artinya posisi tengah berdiri seperti ini, ya. Tangan dipinggul. Nah, berarti ya. Paham enggak? Posisinya setengah berdiri seperti ini ya, setengah berdiri. Oke, yuk dulu kita praktekkan dulu, tes dulu. Misalnya up, nah ya, down. Sini, lagi up, kemudian down. Oke, paham ya? Oke, yuk coba. Ini ada hitungannya nih. Nah, ya. Siap-siap. Yuk kita mulai. Up, down. Up, down. Down. Up. Kemudian up, down. Down. Up, down. Up. Nah, oke. Kemudian sekali lagi. Up, down, up. Nah, mulai ya. Down, up. Oke, tepuk tangan kita. Dan tanpa kita sadari ya, tentunya tanpa kita sadari bahwa yang kita lakukan tadi ya, itu membentuk sebuah pola atau kode. Polanya seperti apa? Up, down, up, down. Berarti itu pola ya. Pola. Samanya dengan yang akan kita pelajari hari ini ya. Kita akan belajar pengetahuan yang paling mendasar ya. Dari ilmu coding, yaitu berpikir tentang mesin cerdas ya. Perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, kemudian Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, Pak akan menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa sih mesin cerdas? Ada yang tahu? Mesin cerdas? Oke, nanti kita belajar ya. Kemudian kita memberikan contoh dari kedua jenis mesin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa kita sadari
dalam kehidupan kita sehari-hari kita telah mengenal sebenarnya mesin cerdas dan mesin non cerdas, cuma kita belum paham klasifikasinya seperti apa. Kemudian kita akan mengelompokkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasan. Ya, perhatikan. Berikutnya, apa itu kecerdasan artifisial? Nah, artificial intelligence atau yang sering kita sebut dengan AI ya, bukan AI. AI ya, adalah ini merupakan kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, kemudian belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Artinya AI ini ya bisa memberikan keputusan. AI bisa membuat keputusan, tapi jangan keliru. AI juga banyak salah dalam menentukan keputusan. Dan kemudian mesin dengan kecerdasan artifisial ini bisa mengenal suara, kemudian melihat gambar, membuat keputusan dan belajar dari pengalaman. Pernah menggunakan Google Assistant pesan suara? Nah, pernah kan? Artinya kita pernah menggunakan AI, ya. Dan kemudian, nah ini kita akan kalau mesin cerdas dan mesin non cerdas ini ya. Nah, kita perhatiin, tapi saya audionya ini lagi gangguan. Jadi kita pahami dulu. Nah, ini. Pernahkah kamu berpikir kenapa ada mesin cerdas yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita akan menemukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas, ya perhatikan, mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri ya. Mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, ya, kemudian Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, dan Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Nah, ini ciri-ciri mesin non cerdas. Hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, juga tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kemudian kesimpulannya perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas ini terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Jadi ya, penjelasan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas beserta perbedaannya.
Ini ya. Ini nonton apa ini? Nonton video kelinci ya. Jadi nonton seperti bioskop. Ya. Nah ya, perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas tadi, mesin atau alat yang bisa melakukan tugas seperti manusia. Jadi tidak aneh ya. Kalau kita melihat ada robot itu membuat apa makanan, buat masakan, buat kue dan lain sebagainya. Dan dilengkapi dengan program komputer atau kecerdasan buatan. Nah ini bisa belajar dari data, kemudian bisa berkeputusan, memberi respon otomatis, tentunya Google Translate, sistem suara dan mobil tanpa sopir. Kemudian yang mesin non cerdas, ini ya mesinnya tidak bisa belajar sendiri atau beradaptasi, hanya melakukan perintah yang diprogram oleh manusia dan tidak bisa berpikir. Ya. Kalau mesin non cerdas itu tidak bisa belajar sendiri, kemudian tidak bisa mengambil keputusan, kemudian hanya bekerja sesuai perintah. contohnya apa? Motor, kipas angin, mesin cuci manual, sepeda. Nah, ini beda di sini ya. Jadi kompor gas yang di rumah kita itu, nah, itu merupakan mesin non cerdas. Blender, mesin non cerdas. Kalau sepeda, non cerdas. Kalau motor, non cerdas. Ya, mesin cuci, non cerdas. Oke ya. Jadi saya tidak langsung kalian sudah memahami. Nah berikutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, pernah buka YouTube? Pernah, ada ya. Jadi YouTube merekomendasikan video apa yang pernah kita lihat, pernah apa yang kita tonton ya. Kemudian kecerdasan artifisial seperti Google Map, kemudian kamera di HP mengenali wajah dan mempercantik foto otomatis. Nah, kita pernah kan? Foto orang ini kok cantik, foto orang ini ganteng-ganteng, padahal dia ada di Lubuk Linggau ya. Ternyata dia bisa ada di Singapura, berderajat dunia. Itu tadi ya, foto yang mengenali wajah kita secara otomatis. Nah, ini contohnya itu tadi ya, kecerdasan artifisial di YouTube. Nah, jadi kalau apa yang kita tonton, dia pasti akan muncul di beranda kita. Pasti akan muncul di beranda. Karena kita ingin nonton SpongeBob ya, keluar semua SpongeBobnya. Nonton mukbang, dia pertama keluar mukbang dan lain sebagainya. Tergantung dengan apa yang kita tonton. Ini seperti yang Google Map tadi. Pernah nggak Google Map? Pernah ya? Penasaran nggak? Pernah. Karena apa? Karena dia AI ini tidak selalunya benar, pasti ada miss-nya, pasti ada salahnya. Terkadang kita menggunakan Google Map ya, tahu-tahu kita sampai ke hutan misalnya, ya seperti itu. Karena tidak semuanya dari AI itu bisa memberi putusan yang baik. Nah kemudian, ini aktivitas kita ya, kita akan berdiskusi ya secara kelompok, akan bagian kelompoknya, perhatikan ya. Ini yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita ada 4 kelompok ya. Yang nantinya kita akan memilih mana mesin yang cerdas dan non cerdas. Ada contohnya HP, kulkas, dan lain nanti Pak berikan ya. Kemudian memberikan game interaktif dan juga presentasi kelompok. Nah ini Pak bagikan dulu ya. Pak bagikan dulu mengenai lembar kerjanya. Nah, ini kelompok 1 ya. Ada gambarnya, silakan kali kita nanti Pak sejak meetingnya. Ini ya. Ini yang kelompok 3 ya. Ya, ini yang kelompok 4. Ketua kelompoknya tolong dipegang. Nah, perhatikan ya. Perhatikan. Dan di sini kan ada 12 gambar ya. 12 gambar di sini. Nah, kita disuruh untuk mencari mana yang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan, ini gambar pertama ini adalah vakum penyedot debu, ya, mesin penyedot debu nomor 1 ini, ya. Ini nomor 1. Kemudian yang kedua ada
kalkulator. Yang ketiga ada mesin jahit manual, ya, bukannya mesin jahit manual. Kemudian yang keempat ada handphone, smartphone, ya. Kemudian ada apa nih? Mesin ketik lama, ya, mesin ketik lama. Kemudian ini ada jam digital, ya, jam digital namanya. Kemudian ataupun jam apa yang lagi kali ini ya, jam Android mungkin bisa, yang bisa untuk telepon dan lain sebagainya itu. Kemudian yang ini apa? Sepeda motor. Kemudian ini apa? Drone ya. Kemudian ada apa? Blender. Ini apa? Mesin cuci, sepeda dan kipas angin ya. Nanti silakan kita klasifikasikan mana yang termasuk dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, silakan kalian buka di halaman 2 ya. Nah, di sini bagian mesin cerdas. Ya. Nanti gunting nempel di sini ya. Dan di belakangnya itu adalah kolom untuk mesin non cerdas. Nanti silakan digunting, ditempel di sini ya. Paham? Oke, silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu sesama kelompoknya. Oke, silakan. Nanti ya. Lebihnya sederhana kan, lebihnya kan. Ini biar dia itu kan. Ini apa nih? Aku. Nah, ayo, ayo. Nah, ini boleh, sini boleh. Kemudian yang orang ini tinggal isi ya. Jadi yang enggak masalah yang ambil tangan kamu. Ini apa? Nah, ujung-ujungnya ya. Maju ke depan. Nah, yang ngomong sih kok. Apa? Juru bicaranya. Ya, ini kami dari kelompok 3 dan menyampaikan diskusi kami. Yang termasuk dalam mesin cerdas adalah ini. Kemudian mesin cerdasnya adalah di plastik pokoknya ini ya. Plastik saya yang jelas ada perwakilan satu orang ya. Ya, kelompok 3 nih ya. Boleh kelompok 3 maksudnya. Kami dari kelompok 1 ini menyampaikan bahwa berdasarkan diskusi yang termasuk dalam cerdas adalah 1. Kemudian dari ini mesin yang cerdasnya adalah resolusi. Ya, kemudian 1 menyampaikan hasil diskusi tentang pembagian mesin cerdas dan mesin cerdas adalah ini dibaca ya.
Nah, jam 3. Ya, jadi nggak banyak ya. Mesin ketik biar jadul. Ketik manual, ya jangan. Oke ya, yang ini sudah. Yang ini, bahasa Inggris ini jadi. Apa lagi? Daya. Baik, untuk berikutnya, ya. Untuk berikutnya, tadi kan, silakan masing-masing dari kelompok, ya, itu untuk mempresentasikan, ya. Nanti silakan kelompoknya maju ke depan. Satu orang itu menyampaikan, jadi hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1, silakan. Ada vakum dan handphone dan jam digital. Sedangkan di mesin mencerdas ada mesin cuci manual, sepeda, blender, dan mesin ketik manual, sepeda motor, kalkulator, mesin jahit manual, kipas angin, dan drone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut tangan ya untuk kelompok 1, terima kasih ya. Dan semuanya. Baik, berikutnya untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mengasih tahu mesin non cerdas dan mesin cerdas. Mesin non cerdas ada ini mesin cuci, sepeda, kipas angin, sepeda motor, drone, blender, kalkulator, mesin jahit, dan komputer, alat ketik komputer. Mesin cerdas ada vakum, handphone, dan jam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Silakan kelompok 2 ya. Kemudian kelompok 3 dipersilakan kelompok 3. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 3 ya. Yuk, silakan. Satu kelompok lagi, kelompok 4. Dipersilakan, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin memberitahu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas ada vakum, handphone, dan jam digital. Mesin non cerdas, kalkulator, mesin cuci manual, mesin jahit manual, alat ketik, sepeda, blender, kipas angin, motor, dan drone. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Ya. Baik, terima kasih ya dari kalian sudah menyampaikan hasil diskusinya ya sepintas ya, secara garis besar kalian sudah memahami apa itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Artinya untuk yang mesin cerdas tadi ya seperti ada yang handphone, kemudian ada jam digital dan juga ada vakum ya, yang secara otomatis dia akan dengan sendirinya. Kemudian untuk yang mesin cerdas tadi seperti ada macam-macam ya, ada kipas angin, mesin cuci, kemudian ada drone yang akan nanu dari manusia, kemudian mesin ketik manual, mesin jahit manual dan lain sebagainya. Baik ya. Dan berikutnya ini contoh tadi, masih banyak contoh-contohnya ya. Ada jam beker, tahu jam beker? Jam beker. Kemudian ada mobil yang tanpa sopir ya, dengan sini langsung otomatis ya. Kemudian ada lagi apa nih? Kompor, pakai gas ya. Dan masih banyak lagi. Ini ada fingerprint. Fingerprintnya seperti ini. Kemudian apa kelebihan dari mesin cerdas ini? Kelebihannya mesin cerdas ini. Kelebihannya apa? Ya, membantu manusia. Oh, kelebihannya. Kemudian, apakah semua mesin cerdas itu selalu aman? Tidak. Ya, perlu kewaspadaan juga oleh kita semuanya. Kemudian tentu kita harus menggunakannya secara bijak ya, dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian nanti ya Pak akan memberikan sebuah soal tentunya untuk kalian dan bisa dikerjakan nanti di rumah, mengerjakan LKPD-nya ya, dan juga dibantu dengan boleh kerja kelompok juga di rumah ya. Dan Pak ingin mengetahui ya dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini ya. Yang pertama ini, apa yang kita pelajari hari ini? Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ada ya satu dari kita ya, perwakilan boleh memberikan manfaat ya, memberikan manfaat dan satu resiko mesin cerdas. Ada yang bisa memberikan? Boleh. Ya, silakan. Satu, manfaat dan resikonya. Apa? Manfaatnya apa? Nah. Oke. Kemudian resikonya? Oh, yang bisa ada salahnya. Oke, baik. Bagus ya, Diva sudah paham. Satu manfaat dan satu resiko. Boleh. Oke, berikutnya. Nah, dari hasil refleksi tadi, tentunya kita harus menindaklanjuti dari apa yang telah kita lakukan pada hari ini, dan kita mencari 3 contoh mesin cerdas di rumah atau lingkungan dan menjelaskan fungsinya. Ini merupakan tugas nanti ya, di rumah nanti. Jadi silakan cari di rumah itu ada apa sih yang masuk dari mesin cerdas dan juga mana yang masuk mesin non cerdas. Jadi silakan kalian klasifikasikan ya. Ada TV yang bisa kita masukkan ya. Kemudian ada lagi remote, AC di rumah kita. Ada kipas angin juga di rumah kita, dan masih banyak lagi di lingkungan sekitar kita yang bisa kita klasifikasikan menjadi mesin cerdas, mesin non cerdas. Ya, baik. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, dan mari kita ajar bersama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas membaca doa ya secara bersama-sama. Silakan pimpin doa.